saya Triwahyuni Salsabila Siregar dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1B dengan nomor induk mahasiswa PO 7220121178. Di video ini saya akan menyampaikan di mana untuk memenuhi mata kuliah ilmu biomedik dasar tentang menghafal 11 sistem tubuh manusia. Baiklah, yang pertama ada sistem rangka. Pengertian sistem rangka itu sendiri adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Dengan adanya sistem ini, manusia dapat bergerak dan berbagai macam organ di dalam tubuh manusia akan terlindungi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem rangka. Yang pertama ada di bagian tengkorak. Bagian tengkorak atau tulang tengkorak ini berfungsi yang sangat penting, yaitu melindungi otak dan saraf-saraf yang penting yang ada pada kepala. Adapun berbagai sistem dan fungsi di tulang tengkorak ini adalah yang pertama ada parietal. Parietal yaitu membentuk selubung otak kuat yang ada di otak. Yang kedua ada occipital yaitu melindungi bagian otak, yaitu di bagian bawah otak. Yang ketiga ada zygomatic yaitu pasangan tulang tengkorak. Yang keempat ada temporal yang berada di tengah-tengah, yaitu membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar dan sekitarnya. Yang kelima yang di bagian bawah ada mandible, yaitu melindungi saraf-saraf dan otot-otot penting. Yang keenam ada vesicle, yaitu bagian mulut, yaitu menyokong gigi yang berada di bagian atas. Yang ketujuh ada di bagian mata, yaitu lacrimal. Lacrimal itu membentuk struktur dan menopang mata. Yang kedelapan ada nasal di bagian hidung. Nasal yaitu mengikat tulang rawan dan membentuk kontur hidung manusia. Yang kesembilan ada ethmoid yang berada di sekitar mata juga, ethmoid, yaitu menangkap alergen bahaya atau meringankan beban kepala kita. Yang kesepuluh ada sphenoid. Yaitu melindungi struktur otak dan saraf-saraf penting yang berada di tengkorak. Yang ke-11 yang terakhir ada frontal, bagian atas otak, yaitu bagian yang melindungi gerakan, ucapan, ataupun memori serta kepribadian manusia. Rusuk. Baiklah, yang kedua tulang rusuk. Tulang rusuk merupakan struktur utama dari rongga dada yang melindungi organ vital dada, yakni dari jantung hingga ke paru-paru. Meski begitu, fungsi utama dari tulang rusuk ini adalah membantu pernapasan. Adapun bagian-bagian dari tulang rusuk dan tulang dada ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada thoracic vertebra, yaitu untuk menyokong tubuh dan melindungi saraf-saraf yang ada di sekitar tulang rusuk. Yang kedua ada manubri yaitu melindungi organ dada. Yang ketiga ada body atau bodinya sebagai penopang tulang rusuk. Yang keempat ada hip hood ini yaitu untuk menjadi sistem rangka. Yang kelima ada sternum yaitu dimana melindungi rongga dada bagian dalam. Yang keenam ada ribs yaitu untuk membantu pernapasan. Yang ketujuh yang di bawah ada costal yaitu memperpanjang tulang rusuk. Yang kedelapan ada floating ribs yaitu tulang melayang. Yang kesembilan ada vertebrae yaitu tulang rusuk palsu. Yang ke-10 ada vertebrosternal atau tulang rusuk sejati. Selanjutnya ada ekstremitas atas atau alat gerak bagian atas, yaitu adapun fungsi dari alat gerak bagian atas ini adalah sebagai untuk mempermudah kita menggapai sesuatu atau memegang benda, menulis, menggambar, bahkan menuju arah dan bermain alat musik dan aktivitas lainnya. Adapun beberapa bagian dan fungsi dari alat gerak atas ini adalah yang pertama
Yang paling atas ada clavicula, yaitu tulang penghubung lengan dan tubuh. Yang kedua, di bawahnya itu ada scapula. Scapula itu yaitu untuk menyimbangkan bahu kita. Yang ketiga ada humerus. Humerus yaitu tempat melekatnya banyak otot dan mendukung pergerakan agar bisa leluasa. Yang keempat, di bawahnya ada radius. Radius itu untuk membentuk persendian pergelangan tangan. Yang kelima, di sampingnya ada ulna. Ulna itu untuk mendukung aktivitas tangan juga. Dan yang keenam ada karpal. Karpal untuk membantu pergerakan subtinasi pada pergelangan. Yang ketujuh, di bawahnya ada metakoral, yaitu jembatan antara tangan dan jari. Yang ke-8 di dekat jari ada phalanges, itu memberi struktur telapak tangan. Selanjutnya ada ekstremitas bawah atau alat gerak bawah. Fungsinya antara lain itu untuk menopang berat badan dan mengatur gerak tubuh kita. Adapun bagian-bagian dari alat gerak bawah ini dan fungsinya adalah, yang pertama ada femur. Femur itu adalah tumpuan pada seluruh anggota badan. Yang kedua ada petala. Petala adalah atau membungkus dan melindungi sendi dan lutut. Yang ketiga ada tibia. Tibia itu sistem gerak manusia yang cukup signifikan. Yang selanjutnya ada fibula. Sampingnya fibula ada menstabilkan tubuh kita saat berdiri. Yang kelima ada mentarsal. Mentarsal yaitu menyimbangkan tubuh. Yang keenam ada coccygealis. Di bawahnya yaitu menyokong anus dan membantu proses defeksi. Selanjutnya ada tulang punggung. Adapun fungsi tulang punggung adalah memberikan struktur dan menyokong tubuh serta melindungi saraf di tulang belakang. Adapun bagian-bagian dari tulang punggung ini sebagai berikut. Yang pertama ada tulang punggung leher bagian atas, yaitu untuk mendukung kemampuan untuk memutar, memiringkan, dan menganggukkan kepala. Yang kedua ada tulang punggung tengah yang berada di tengah-tengah, yang panjang, adalah fungsi utamanya sebagai untuk menahan tulang rusuk dan untuk melindungi bagian jantung dan paru-paru. Yang ketiga ada tulang punggung bawah, yaitu untuk menopang bagian atas tulang belakang dan terhubung ke panggul. Yang keempat ada sakrum dan tulang ekor. Sakrum dan tulang ekor yaitu sakrum untuk melekatkan ligamen dan otot dan menahan juga besar tekanan tubuh. Dan tulang ekor, tulang ini berperan dalam menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Selanjutnya ada tulang panggul atau tulang pelvis. Tulang panggul ini berfungsi sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Selain itu, panggul juga untuk menyambung antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Adapun bagian-bagian dari tulang panggul dan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, ada sakrum, tempat melekatnya ligamen dan otot. Yang kedua, ada sacroiliac joints, yaitu gabungan antara sakrum dan ilium, tulang panggul, yang dibungkus oleh kuat ligamen. Yang ketiga ada ilium di pinggir-pinggirnya, yaitu untuk menyokong berat badan dan melindungi organ bagian dalam. Yang keempat ada pubis, yaitu melindungi alat kelamin pada wanita. Yang kelima yang di bawahnya ada ischium. Ischium adalah berfungsi untuk menompang berat badan saat duduk. Yang keenam di tengah-tengah ini ada kyphosis pubis, yaitu untuk melindungi alat kelamin juga. Yang ketujuh di sampingnya yang ada bulatan ini yaitu obturator foramen, yaitu tempat lewatnya saraf dan pembuluh darah. Yang kedelapan yang dekat pinggir sekali ini adalah anteria superior, yaitu titik lampir beberapa jaringan. Dan yang terakhir yang kesembilan yaitu di tengah-tengah juga ada sacral promontory, yaitu berfungsi sebagai penanda. Baiklah, yang kedua ada sistem otot, yaitu fungsi utama dari sistem otot ini adalah untuk melakukan gerakan.
Ketika Anda ingin melakukan gerakan, maka otot akan mengirimkan sinyal ke otot dan otot akan berkontraksi sedemikian rupa dan menghasilkan gerakan yang kita inginkan. Adapun bagian-bagian dari sistem otot ini ada trapezius di bagian kepala, yaitu menarik kepala dan bahu ke belakang. Yang kedua adalah latissimus dorsi, yaitu menarik lengan ke bawah dan ke belakang. Yang selanjutnya ada pectoralis major, yaitu menarik lengan. Selanjutnya ada bicep untuk membengkokkan lengan. Ada tricep ini untuk meluruskan lengan. Selanjutnya ada rectus abdominis. Rectus abdominis ini fungsinya untuk menghempiskan abdomen. Selanjutnya ada flexor carpi, yaitu menggerakkan pergelangan lengan. Selanjutnya ada rectus femoris, yaitu untuk meluruskan kaki. Gluteus maximus untuk meluruskan paha. Bicep femoris untuk membengkokkan lutut. Ada gastrocnemius untuk membengkokkan kaki. Selanjutnya ada tibis anterior untuk melurus dan menarik kaki. Selanjutnya ada soleus untuk membengkokkan kaki ke bawah. Yang ketiga ada sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia ini berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Dalam sistem pernapasan ini ada beberapa bagian penting yang terlibat. Adapun bagian-bagian dan fungsinya tersebut adalah yang pertama, yang paling atas ada mulut dan hidung. Mulut dan hidung ini berfungsi sebagai pintu masuk dan keluarnya udara ke tubuh. Masuk udara ke tubuh. Yang kedua ada sinus. Sinus ini adalah ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara. Yang ketiga ada adenoid. Adenoid berfungsi melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman ataupun virus. Yang keempat ada tonsil. Tonsil ini berfungsi sebagai pencegah masuknya bakteri, virus, serta benda asing yang lain ke dalam tenggorokan kita. Yang kelima ada faring. Faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trachea atau batang tenggorokan. Selanjutnya ada epiglotis. Epiglotis ini berfungsi sebagai menutup batang tenggorokan pada saat seorang menelan, agar makanan atau cairan yang masuk ke mulut yang masuk dari mulut tidak masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya ada esophagus. Esophagus ini berfungsi untuk menyalurkan makanan atau minuman dari mulut ke dalam lambung. Selanjutnya ada laring. Laring yaitu untuk organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Selanjutnya ada trakea. Trakea itu bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk itu tulang yang untuk mengelilingi atau melindungi paru-paru kita. Selanjutnya ada paru-paru itu sendiri. Paru-paru adalah organ yang mengeluarkan oksigen dan memasuk ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada bronkus di dalam paru-paru itu, yaitu berfungsi mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Selanjutnya ada pleura. Pleura itu yaitu untuk kantung tipis yang mengelilingi lobus di paru-paru. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma ini untuk memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru. Karena tekanan pada rongga dada akan turun secara mendadak. Selanjutnya ada alveoli. Alveoli ini adalah kantung udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan menjadi karbon dioksida. Selanjutnya ada bronchiolus. Bronchiolus ini adalah cabang dari bronkus yang mengarah ke alveoli. Selanjutnya ada kapiler. Kapiler ini adalah pembuluh darah di dinding alveoli yang menggerakkan oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir itu ada silia. Silia itu rambut kecil yang berguna menyaring debu dan alergen dari seluruh saluran pernapasan. Silia ini berada di dekat dengan hidung. Adapun cara sistem kerja dari sistem pernapasan manusia ini adalah sebagai berikut. Proses kerja sistem pernapasan ini sering disebut dengan sistem respirasi.
Proses respirasi dimulai saat kita mengambil udara lewat hidung dan masuk ke tenggorokan. Setelah itu, udara akan turun melewati laring dan masuk ke dalam trakea. Di saat bersamaan, kita menarik napas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk, kita menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Hal ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang kita hirup. Setelah udara yang kita hirup masuk bergerak sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke dalam paru-paru. Setelah itu, udara mengalir ke bronkiolus yang terus mengecil sampai udara sampai di ujung percabangan. Di ujung bronkiolus ada kantung kecil udara yang disebut dengan alveoli. Ketika udara mencapai alveoli, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah yang disebut tadi kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah keluar dan masuk ke dalam alveoli. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar, rongga dada akan mengundurkan otot diafragma sehingga diafragma ini melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru lalu diembuskan melalui hidung. Yang keempat ada sistem peredaran darah atau sirkulasi. Sistem peredaran darah atau sirkulasi ini berfungsi mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh tetap stabil, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ dan dalam tubuh, dan mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Adapun bagian-bagian yang terdapat pada sistem ini adalah satu, jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. Hal ini berarti fungsi jantung manusia ada sebagai alat atau organ pemompa darah pada manusia. Yang kedua ada pembuluh darah arteri. Karakteristiknya yaitu arteri terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar merupakan jaringan keras. Lapisan tengah adalah otot yang membuatnya elastis dan kuat dan halus sehingga darah mengalir dengan mudah tanpa hambatan. Fungsi pembuluh darah arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Darah dipompa keluar dari jantung melalui arteria. Arteria ini kemudian bercabang menjadi struktur yang lebih kecil yang disebut arteri yang menyebar ke seluruh tubuh. Ketika jantung memompa darah, dinding otot arteri akan mengembang sehingga terisi darah. Ketika jantung rileks atau relaksasi, arteri akan mengencang atau kontraksi dengan kekuatan yang cukup kuat untuk mendorong darah ke seluruh tubuh. Adapun ketiga, pembuluh darah kapiler. Karakteristiknya adalah arterinya bercabang menjadi arterial, kemudian kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis sehingga hanya cukup untuk satu sel darah yang bisa melewati pada satu waktu. Adapun fungsi pembuluh darah ini memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel dan jaringan tubuh. Kapiler menghubungkan arteri dan vena melalui arteriole dan venula yang berjalan paralel ke seluruh tubuh. Sel darah merah yang tadinya mengangkut oksigen sekarang muatannya menjadi karbon dioksida. Kemudian akan dialirkan ke venula, lalu ke vena dan kembali ke jantung. Yang keempat ada pembuluh darah vena. Karakteristik strukturnya seperti arteri. Vena juga terdiri dari 3 lapisan. Namun, pada vena jaringan ikat dan otot kurang tebal yang membuatnya lebih tipis dibandingkan dengan arteri. Vena berukuran sedang dan besar memiliki katup yang mencegah kembalinya aliran darah karena pengaruh tarikan gravitasi, terutama di tangan dan di kaki. Fungsi pembuluh darah vena ini yaitu membawa darah yang kaya CO2 kembali ke jantung. Setelah darah berdeoksigenasi, dilewatkan pada kapiler bergerak ke vena terkecil disebut venula, kemudian ke vena besar. Vena pulmonalis atau paru adalah satu-satu vena yang membawa darah yang kaya oksigen, berfungsi membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Adapun cara kerja sistem peredaran darah sistematik atau peredaran darah besar.
peredaran darah ini dimulai ketika darah mengalir dari bilik jantung bagian atas ke vertikal atau dua bilik jantung bagian bawah. Kemudian berlangsung periode ejeksi, yaitu ketika kedua ventrikel memompa darah ke pembuluh darah arteri besar. Dalam peredaran darah sistematik ini, vertikal kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama, lalu darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian masuk ke jaringan kapiler. Selanjutnya, di dalam jaringan kapiler ini, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya. Melalui proses ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan sisa hasil metabolisme tubuh dan dibawa kembali ke jantung melalui serambi kanan. Yang kelima ada sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasi seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Adapun saraf-saraf pada otak terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada korteks motorik, merupakan bagian otak yang bekerja saat manusia membuat rencana atau pergerakan tubuh. Yang kedua ada korteks area somatosensorik, penting untuk menerima impuls-impuls pada talamus. Yang ketiga ada lobus frontal, yang bagian depan mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, bahkan kepribadian. Selanjutnya ada lobus parietal atau bagian atas, yaitu mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan lain-lain. Yang kelima ada lobus occipital, terletak di belakang otak bagian belakang, berguna untuk membantu kita mengenali objek lewat indera penglihatan dan pemahaman arti kata-kata yang tertulis. Selanjutnya ada bulbus olfactorius, berfungsi memperbesar perciuman, sensitivitas deteksi bau, menyaring bau untuk mendeteksi suatu bau. Selanjutnya ada lobus temporal, yaitu untuk mendengar, memori, dan emosi. Yang selanjutnya ada cerebellum. Ini adalah organ yang terletak di belakang kepala, berfungsi untuk mengatur kerjasama antar otot, mengendalikan keseimbangan, dan menjaga postur tubuh. Selanjutnya ada batang otak, untuk sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima antara berbagai bagian tubuh dan otak. Selanjutnya ada medula spinalis yang berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tubuh tertentu. Ada saraf kranial, memiliki dua fungsi utama yang berhubungan dengan motorik dan sensorik. Kranial sensorik ini berfungsi untuk membantu mencium aroma, melihat, dan mendengar. Sementara saraf kranial motorik berfungsi untuk membantu mengontrol pergerakan otot, kepala, dan leher. Yang kedua ada saraf leher, yang ketiga ada saraf tulang belakang, terdiri dari saraf-saraf yang mengirimkan dan menerima pesan antara otak dan tubuh, sehingga memungkinkan fungsi organ yang sehat serta pengendalian gerakan. Misalnya ada saraf pinggang, saraf pinggul, bahkan saraf ekor. Berfungsi dari organ ini untuk transmisi dalam memasukkan rangsangan antara otak dan juga periferi. Lalu fungsi ini juga dapat mengontrol gerakan yang refleks, termasuk ke dalamnya adalah gerakan hidung, mata, dan lain-lain. Adapun bagian-bagian saraf, yang pertama ada fungsi dari badan sel adalah menerima rangsangan dari dendrit ke akson. Yang kedua ada dendrit,
merupakan bagian neuron yang ukurannya pendek dan bercabang-cabang, memiliki fungsi menerima impuls dan meneruskan ke badan sel saraf. Yang ketiga ada akson. Akson ini berfungsi untuk mengantar rangsang dari atau ke badan sel. Pada akson terdapat submielin yang itu bagian sel yang membungkus akson. Semua ada submielin terdiri dari sel-sel Sichuan, terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Pada terminal akson ini terdapat sinaps, yaitu pertemuan antara dua terminal akson. Di sinaps ada cairan yang disebut dengan neurotransmitter. Ini berfungsi menghantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke terminal akson lainnya. Yang keenam ada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada manusia ini berfungsi untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi nutrisi dan energi. Nutrisi dan energi diperlukan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan dalam tubuh, serta aktivitas yang dilakukan sehari-hari seperti bernapas, bergerak, bekerja, bahkan belajar. Adapun bagian-bagian dari sistem pencernaan ini adalah yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, ada gigi, dan kelenjar lidah. Adapun fungsi langit-langit mulut, yaitu membantu proses pencernaan makanan dan mencegah makanan naik ke hidung. Ada efula yaitu memiliki beberapa fungsi seperti memerangi infeksi. Selain itu bagian tubuh ini mencegah seperti hendak muntah saat menelan. Yang ketiga ada tonsil. Tonsil ini berperan sebagai pencegah masuknya bakteri, virus, serta benda asing ke dalam tenggorokan kita. Selanjutnya ada fungsi lidah itu sendiri adalah untuk membantu mengecap dan menelan makanan. Selanjutnya ada vestibulus oris, berfungsi menerima, menyiapkan, menyimpan, mengunyah, dan menelan makanan serta berbicara. Selanjutnya ada gusi. Gusi ini adalah jaringan lunak berwarna merah muda yang bertugas melindungi tulang rahang dan akar gigi. Selanjutnya ada tenggorokan atau faring, merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus juga terdapat katu epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea dan akan tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas atau mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung itu sendiri merupakan organ berbentuk seperti kantung yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung, yaitu ada kardia, ada foetus di bagian tengah, dan pylorus yang ada di bagian bawah. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar. Adapun getah lambung tersebut adalah yang pertama ada pepsin. Pepsin ini berfungsi mencegah protein menjadi pepton dan protosa. Selanjutnya ada renin, enzim untuk mengumpulkan protein susu lalu dicerna oleh pepsin. Selanjutnya ada asam klorida atau HCl, yaitu untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin.
Selanjutnya ada lipase gastrik, yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Yang nomor 4 ada usus halus. Usus halus ini penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Adalah bagian usus setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat 2 saluran, yaitu getah pankreas dan kantung empedu. Enzim yang disekresikan oleh getah usus halus ini adalah enterokinase, tripsin, eripsin, disalkarase, dan lipase. Adapun jejunom yaitu usus kosong, yaitu fungsinya adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus dan seharusnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limpa. Yang ketiga itu yang terakhir ada ilium atau usus penyerapan. Di mana bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus, nutrisi seperti vitamin B12, garam empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus ilium ini. Yang kelima ada usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai fase sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian seperti sekum, kolom, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar ini membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri coli agar lebih mudah dikeluarkan. Di bagian kolon terjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu zat makanan sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Yang terakhir ada rektum. Rektum ini bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm, terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Yang ketujuh adalah sistem perkemihan. Fungsi utama dari sistem perkemihan ini adalah membantu proses pembentukan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebihan dari darah. Saluran kemih terdiri dari ginjal, kandung kemih, ureter, dan juga ureter, yaitu saluran untuk membuang air. Setiap bagian dalam sistem kemih ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Adapun bagian-bagian dari sistem perkemihan ini, yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrate yang berbentuk mirip kacang. Dalam manusia dewasa, ukuran ginjal sekitar 11 cm panjangnya. Ginjal menerima darah dari pasang arteri renalis dan darah keluar lewat vena renalis. Setiap ginjal berhubungan dengan ureter, tabung yang membawa urin keluar ke kandung kemih. Yang nomor 2 ada pelvis atau pelvis ginjal. Ini adalah ruang berbentuk corong yang terletak di dalam ginjal dan berperan penting dalam proses pengumpulan dan pembuangan urin. Pelvis renalis terdiri dari 2 bagian. Yang ketiga ada ureter. Ureter ini adalah suatu saluran muskuler yang berbentuk silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter ini sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimal 1,7 cm di dekat kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju kandung kemih. Ureter dibagi menjadi pars abdominalis, pelvis, dan intravesicalis. Dinding ureter terdiri dari mukosa yang dilapisi oleh sel-sel transisional
otot polos sirkular dan longitudinal yang dapat melakukan gerakan kontraksi guna mengeluarkan urin. Yang keempat ada kandung kemih. Kandung kemih ini adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Selain ginjal, organ lain yang termasuk juga ke dalam sistem ini adalah saluran ureter yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih, serta saluran ureter yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya terakhir ada uretra. Uretra ini adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkaran luar tubuh. Uretra berfungsi saluran pembuangan baik sistem kemih atau ekskresi dalam sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai salur pengeluarannya sperma. Yang kedelapan ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekelumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin disebut sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar ini akan mengeluarkan hormon langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain di tubuh kita. Adapun beberapa sistem endokrin, yang pertama ada hipotalamus. Adalah kelenjar di otak yang mengontrol sistem hormon. Ia melepaskan hormon ke bagian lain dari otak yang disebut kelenjar pituitari yang mengirimkan hormon ke berbagai organ tubuh. Terkadang bisa terjadi masalah pada hipotalamus. Yang kedua ada fungsi hipofisis. Yang pertama ada lobus anterior. Lobus anterior ini terdiri dari hormon tiroid, stimulating hormon, yaitu merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua ada adrenocorticotropic hormone, yaitu merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Selanjutnya ada follicle stimulating hormone, yaitu mendorong pembentukan dan pematangan gamet. Selanjutnya ada luteinizing hormone, yaitu mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Ada prolaktin, yaitu menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu. Selanjutnya ada growth hormone, yaitu untuk merangsang pertumbuhan tulang. Ada melanocyte stimulation hormone, yaitu untuk mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel kulit sehingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Yang kedua ada lobus posterior. Lobus posterior ini yang pertama ada oksitosin, yaitu membantu merangsang kontraksi otot pada uterus. Selanjutnya ada vasopressin, yaitu menjaga kadar air dalam tubuh. Selanjutnya yang ketiga ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Yang pertama ada tiroksin dan triiodotirinim, yang ini memproses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kepandangan seks, dan distribusi air dan garam dalam tubuh. Selanjutnya ada kalsitonin, yaitu menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Ketiga ada paratiroid. Paratiroid ini disebut juga kelenjar anak gondok, yaitu hanya mensekresi satu hormon saja, yaitu paratormon. Ini berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Yang pertama ada korteks. Korteks ada beberapa bagian. Yang pertama ada korteks mineral. Korteks mineral ini menyerap natrium darah, mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Ada glukortikoid, mengubah protein menjadi glukagen dalam hati. Yang terus ada atrogen, yaitu membentuk sifat kelamin sekunder pria. Selanjutnya ada medula. Yang pertama ada medula noradrenalin, yaitu bekerjasama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Selanjutnya ada adrenalin itu sendiri, yaitu mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah, meningkatkan kerja saraf simpatik. Salah satunya yaitu mempengaruhi kerja jantung.
Yang ke-6 adalah pankreas. Pankreas ini adalah insulin, mengubah gula darah menjadi gula otot di hati sehingga kadar gula darah menurun. Selanjutnya ada glukogen, yaitu mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Yang keenam ada gonad. Gonad ini adalah kelenjar kelamin, kelenjar ovarium, yaitu kelenjar gonad pada wanita. Yaitu ada hormon estrogen, yaitu menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Yang kedua ada hormon progesteron, yaitu penebalan dan perbaiki dinding rahim atau uterus. Pada pria yaitu ada testis, yaitu ada testosteron, menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Yang terakhir ada tipus atau kacangan, ada timoplatin dan timulin. Kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T. Yang kedua ada timosin, ada sel-sel spesifik menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Yang ke-9 ada sistem imun. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh memiliki fungsi sangat sentral dalam pertahanan tubuh manusia. Tanpa sistem imun, tubuh akan rentan terkena serangan kuman, parasit, atau virus. Sistem imun juga lah yang berperan melawan serangan berbagai jenis patogen, sehingga tubuh tetap berada dalam kondisi sehat. Adapun beberapa sistem imun, yang pertama ada sumsum tulang. Semua sel sistem kekebalan tubuh berasal dari sel-sel induk dalam sumsum tulang. Sumsum tulang adalah tempat asal sel darah merah, sel darah putih, termasuk limfosit dan makrofag, dan platelet. Sel-sel dari sistem kekebalan tubuh juga terdapat di tempat lain. Yang kedua ada timus. Timus ini memproduksi dan mematrasi atau memantapkan T limfosit yang kemudian bergerak ke jaringan limfatik yang lain, di mana T limfosit dapat merespon terhadap benda asing. Perkembangan dan aktivitas T limfosit. Yang pertama ada limfosit T sitotosik. Limfosit yang berperan dan imunitas yang diperantai sel. Sel T sitotosik memonitor sel di dalam tubuh dan menjadi aktif bila menjumpai sel dengan antigen permukaan yang abnormal. Bila telah aktif, sel T sitotosik menghancurkan sel abnormal tersebut. Yang kedua ada limfosit T-per, yaitu limfosit yang dapat meningkatkan respons sistem imun normal ketika distimulasi oleh antigen presenting sel seperti makrofag. Yang ketiga ada limfosit B, tipe sel darah putih atau leukosit penting untuk imunitas yang diperantai antibodi. Ketika distimulasi oleh antigen spesifik, limfosit B akan berubah menjadi sel memori dan sel plasma yang memproduksi antibodi. Selanjutnya ada sel plasma klon limfosit dari sel B yang terstimulasi. Selanjutnya ada getah bening. Kelenjar getah bening berbentuk kacang kecil terbaring di sepanjang perjalanan limfatik, terkumpul dalam situs tertentu seperti leher, selangkangan, dan para aorta darah. Selanjutnya ada nodus limfatikus, yaitu terletak sepanjang sistem limfatik, mengandung limfosit dalam jumlah banyak dan makrofag yang berperan melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada tonsil. Tonsil adalah segumpal besar limfonodi terletak pada rongga mulut dan nasofaring. Tiga kelompok tonsil adalah tonsil palatin, tonsil lingual, dan tonsil pharyngeal. Selanjutnya ada limpa.
Limpa mendeteksi dan merespon terhadap benda asing dalam darah, mengusai tua dan sebagai penyimpan darah. Adapun dua tipe jaringannya, yaitu ada pulpa merah terdiri dari sinus dan di dalamnya terisi eritrosit. Yang kedua ada pulpa putih berdiri limfosit dan makrofag. Benda asing dalam darah yang melalui pulpa putih dapat menstimulasi limfosit. Selanjutnya ada pun cara kerja sistem imun. Sistem imun tubuh bekerja manakala mikroorganisme, bakteri maupun virus terdeteksi masuk menyerang tubuh. Maka kesatuan sel-sel dari sistem imun lantas membentuk semacam briakade untuk menghalangi serangan berbahaya tersebut. Pada proses tersebut, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Kemudian sel-sel merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi yang tak lain adalah protein yang nantinya akan menempel pada pemicu penyakit atau antigen. Selanjutnya, limfosit T akan menuju antigen yang telah ditunggangi oleh limfosit B, lalu menghancurkan antigen tersebut. Begitu antibodi telah diproduksi, antibodi akan berada dalam tubuh dalam beberapa waktu. Sehingga apabila bibit penyakit kembali, antibodi sudah tersedia untuk melakukan perannya. Selain itu, antibodi juga berperan dalam menetralisir racun yang dibawa oleh mikroorganisme, serta merasap protein komplement untuk melawan virus dan bakteri. Semua sel-sel khusus dan bagian sistem imun menghasilkan perlindungan bagi tubuh terhadap penyakit. Proteksi inilah yang disebut imunitas. Yang ke-10 ada panca indera atau sistem sensorik. Panca indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tangkapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengencapan, dan peraba. Adapun bagian-bagian dari sistem sensorik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mata. Di bagian mata itu ada fungsi kornea. Ada sebagai jendela dan cara masuk cahaya ke mata. Selanjutnya ada bilik mata. Bilik mata ini berfungsi untuk sebagai penyimbangan tekanan di dalam mata. Selanjutnya ada sklera. Sklera ini berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Selanjutnya ada pupil. Pupil merupakan otot pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka atau mengecil dan membesar. Sementara itu ada iris yang berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikannya dengan bantuan pupil. Selanjutnya ada fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina Anda. Ada koroid, ini berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata. Selain itu ada konjungtiva atau lapisan-lapis tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata Anda, yang posisinya ada di depan kecuali untuk kornea. Selanjutnya ada badan vitreous. Badan vitreous itu adalah zat seperti jelly yang mengisi bagian dalam bagian belakang anatomi mata. Selanjutnya ada retina. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Ada makula sebagai penerima cahaya. Selanjutnya ada hidung. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung terdiri atas ada vestibulum. Vestibulum ini yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Selanjutnya ada struktur konka yang berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena struktur yang berlapis. Selanjutnya ada sel silia yang berperan untuk melemparkan benda asing keluar
atau ke dalam usaha untuk membersihkan jalan nafas. Selanjutnya ada faring. Faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan. Selanjutnya ada lidah. Lidah adalah ujung dan tepi lidah, bagian yang peka terhadap rasa dari makanan atau minuman yang masuk. Selanjutnya ada pangkal lidah, itu sendiri berfungsi merasakan dan menyentuh sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Ada dasar lidah, adalah bagian ini disebut juga akar lidah karena lokasinya berada di sisi bawah. Selanjutnya ada badan lidah, bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi dari lidah. Selanjutnya ada dorsum. Dorsum lidah adalah bagian permukaan terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Papila adalah berfungsi untuk membantu proses makan. Selanjutnya ada kulit. Ada kulit. Bagian kulit ada epidermis. Epidermis adalah satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat dan disentuh. Bagian-bagian epidermis sendiri ada stratum corneum sebagai pelindung lapisan kulit lebih dalam, ada stratum lucidum terletak di bawah stratum corneum yang berperan dalam tingkat fleksibilitas kulit. Selanjutnya ada stratum granulasum yaitu terletak di tengah, yaitu untuk menghasilkan lemak dan molekul lainnya yang melindungi tubuh. Selanjutnya ada stratum spinosum, yaitu lapisan epidermis yang tertebal yang berfungsi memproduksi keratin dan juga melapisi kulit kepala dan kuku. Selanjutnya ada stratum basale, yaitu yang terdalam. Terdapat sel melanin yang membuat kulit menjadi coklat serta melindungi kulit dari sinar radiasi matahari. Selanjutnya ada dermis. Dermis sendiri adalah lapisan kedua yang terletak di bawah epidermis dengan struktur lapisan kulit dermis lebih tebal. Lapisan ini membentuk fondasi yang kuat untuk mendukung lapisan epidermis. Lapisan ini memiliki kelenjar keringat dan pembuluh darah yang membantu dalam mengatur dan mempertahankan suhu tubuh, kelenjar minyak, dan keringat, serta ujung saraf yang mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. Selanjutnya ada hipodermis. Hipodermis ini adalah lapisan kulit terdalam yang juga kerap disebut sebagai lapisan subkutan atau subkutis. Epidermis terdiri dari jaringan kolagen dan sel lemak yang bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Selanjutnya ada telinga. Bagian-bagian telinga adalah telinga bagian luar. Anatomi telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarnya ke gendang telinga melalui lubang telinga. Sementara itu, daun telinga juga berfungsi sebagai saluran dan menghubungkan antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Selanjutnya ada telinga bagian tengah. Anatomi telinga bagian tengah ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada ossicle dan saluran Eustachius. Ossicle merupakan kumpulan tulang yang berperan sebagai penyusun telinga bagian tengah. Ada 3 jenis tulang yang menjadi bagian dari ossicle ini. Yang pertama ada tulang martil, yaitu tulang yang melekat pada gendang telinga. Ada tulang landasan, yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengar telinga. Selanjutnya ada tulang Sugarti, yaitu tulang yang menjadi penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Selanjutnya yang ketiga ada telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam ini terdapat koklea, yaitu organ yang memiliki saraf-saraf pendengaran. Koklea ini memiliki bentuk yang menyerupai siput di sekitar koklea
Terdapat sel rambut halus yang berperan penting dalam mengubah gelombang suara menjadi sinyalistik di saraf pendengaran. Selain itu, pendengar fungsi keseimbangan juga dijalankan di telinga bagian dalam. Yang ke-11 adalah sistem reproduksi. Ada sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Yang pertama, sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Adapun bagian-bagian dari sistem reproduksi pria ini adalah yang pertama ada skrotum. Skrotum ini berfungsi sebagai pelindung testis beserta saraf, otot, dan pembuluh darah. Selanjutnya ada penis. Penis adalah organ seksual pria dan juga saluran tempat mengeluarkannya urin. Selanjutnya ada tubulus. Tubulus ini merupakan bagian di testis di mana terjadinya pematangan sperma. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini sebagai tempat penyimpanan sperma sementara, dan ada testis. Testis tempat produksi sperma dan hormon pada pria. Ada vesikula, vesikula seminalis, dan kelenjar prostat. Ini adalah bagian dari produksi air mani. Selanjutnya ada vas deferens, yaitu sebagai pengangkut. Ada ductus ejaculatorui yang berfungsi mampu menyemprotkan sperma. Ada uretra sebagai saluran semen dari kantung dan sebagai pembuang urin. Selanjutnya ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan bersifat asam. Selanjutnya ada kelenjar komper, yaitu bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Selanjutnya sistem reproduksi pada wanita, yang berfungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Adapun organ-organ di dalam sistem reproduksi wanita itu, yang pertama ada vulva. Vulva ini berfungsi melindungi organ seksual, ureter, vestibulum, dan vagina. Selanjutnya ada klitoris, yaitu merupakan organ sensorik saat terjadi hubungan seksual. Selanjutnya ada mons pubis. Mons pubis ini merupakan area berlemak yang berada di atas tulang kemaluan. Selanjutnya ada labia mayora dan minora, merupakan bibir vagina atau melindungi vagina. Selanjutnya ada kelenjar vestibular yang berfungsi untuk melumasi vagina. Ada selaput darah yang berfungsi yang banyak mengandung pembuluh darah. Selanjutnya ada endometrium. Endometrium ini lapisan yang membatasi rongga rahim saat menstruasi, berfungsi sebagai pembentukan plasenta. Ada infundibulum yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang diovulasikan dengan bantuan gerakan dari silia berupa gerakan ovotasis. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium ini merupakan tempat indung telur berkembang dan diproduksi. Selanjutnya ada oviduk. Oviduk atau tubuh Fallopi merupakan penyaluran sel telur ke rahim dan tempat terjadinya pembuahan. Selanjutnya ada uterus. Uterus atau rahim adalah tempat perkembangannya embrio. Ada vagina, tempat terjadinya hubungan seksual, jalan keluarnya bayi lahir, dan jalan keluar darah menstruasi. Dan terakhir ada serviks atau leher rahim. Adalah saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim. Baiklah, sekian dari saya tentang menghafal 11 sistem tubuh manusia yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.